Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Rika Dwi Rahayu, NIM 1808205023 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya ingin menerangkan tentang penganggaran sektor publik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang diukur dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan manajerial plan of action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Adapun aspek-aspek yang harus tercapai dalam anggaran sektor publik ada 3. Yang pertama itu ada aspek perencanaan, yang kedua ada aspek pengendalian, dan yang ketiga ada aspek akuntabilitas publik. Baik, langsung saja kita ke pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan, yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun fungsi-fungsi anggaran sektor publik ada 8. Yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan, yang kedua anggaran sebagai alat pengendalian, yang ketiga anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat anggaran sebagai alat politik, yang kelima ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam anggaran sebagai alat penilaian kinerja, yang ketujuh anggaran sebagai alat pemotivasi, dan yang terakhir itu yang kedelapan anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik ada 2. Yang pertama ada anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Yang akan kita bahas pertama anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Kalau anggaran modal atau investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan dan selanjutnya. Kemudian ada prinsip-prinsip penganggaran. Prinsip penganggaran ada 6. Yang pertama itu ada demokratis, yang kedua ada adil, yang ketiga transparan, yang keempat modal tinggi, yang kelima berhati-hati, yang keenam akuntabel. Kemudian ada siklus penganggaran publik. Siklus penganggaran publik di dalamnya itu ada rekapitulasi kertas kerja. Kemudian ada membahas perubahan belanja dan penyesuaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian ada penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian ada penetapan prosedur dan tim penganggaran yang terkait. Kemudian penetapan dokumen standar harga, dan yang terakhir ada penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Adapun tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antara dalam lingkungan pemerintahan. Kemudian anggaran juga tujuannya membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.
Kemudian juga tujuan anggaran sektor publik itu untuk meningkatkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Tujuan yang terakhir itu ada meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Sekian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.